Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan, dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. 3 figur besar yang akan bersaing dalam Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, telah mencapai kesepakatan penting dalam perbincangan mereka mengenai perbaikan kesejahteraan dan kualitas guru serta dosen, serta pengurangan beban administratif yang mereka hadapi. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan mereka untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Anies Baswedan, yang menjadi capres nomor urut 1, menegaskan bahwa kesejahteraan para pendidik seperti guru dan dosen adalah kunci untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya ada pertanyaan, apakah tenaga pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara. Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi, itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan, adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melalui pengabdian masyarakat, tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Menanggapi hal ini, baik Prabowo Subianto yang merupakan capres nomor urut 2 maupun Ganjar Pranowo yang merupakan capres nomor urut 3 setuju akan pentingnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidik serta mengurangi beban administratif guru dan dosen. Prabowo bahkan mengomentari bahwa jawaban Anies adalah bagus dan relevan meskipun dia menyoroti pentingnya mengaudit sistem yang berjalan untuk mencegah kebocoran dana. Bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Sementara itu, Ganjar menyoroti pentingnya perbaikan fasilitas pendidikan untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Dia juga menekankan perlunya peningkatan pendapatan bagi guru, serta kapasitas guru dan dosen. Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah, ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat itu yang saya tanya pertama adalah, berapa gajimu? 300.000, Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini.
Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10%. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Anies kemudian menguraikan beberapa masalah terkait kesejahteraan guru dan dosen, termasuk masalahnya dengan ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri dan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi. Dia juga menyoroti beban administrasi yang membebani kinerja mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Anies mengusulkan percepatan pengangkatan guru honorer dan sertifikasi guru, serta pengurangan beban administratif. Dia juga menekankan perlunya memberikan beasiswa bagi anak-anak guru dan dosen untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahaman terkait persoalan ini. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil, sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status, dosen juga begitu, kemudian penghasilannya dan kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan. Terima kasih.